kita lihat surplus neraca perdagangan bulan Januari yang masih mencatatkan surplus, di mana surplus tersebut dipengaruhi oleh masih penurunan impor ya yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspornya. Secara mantuman itu impor memang turun lebih dalam ya, mantuman growth-nya dibandingkan ekspor. Dan meskipun kalau kita lihat data PMI Manufacturing surveinya menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia itu dalam teritori ataupun dalam fase yang ekspansif ya di atas 50. Tapi kenyataannya aktivitas ekonomi domestik ini masih terbilang masih lemah ya, sehingga mengindikasikan bahwa ya permintaan terhadap bahan baku untuk barang modal dan juga untuk barang konsumsi semuanya cenderung turun ya secara keseluruhan di bulan Januari. Sementara itu di sisi lainnya ekspor meskipun secara mantuman juga turun, tapi kita melihat bahwa kondisi dari partner dagang utama Indonesia itu masih secara ekonominya, kondisi ekonominya pulih lebih baik ya dibandingkan kondisi domestik, sehingga ekspor kita masih cenderung lebih baik dibandingkan konsumsi domestiknya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat secara rincinya Mas Joshua, impor barang modal dan juga bahan baku ini kan masih sangat rendah ya. Lantas bagaimana dengan sektor manufaktur kita? Seberapa besar Anda memproyeksikan kinerja dari manufaktur kita akan turun? Iya, memang kalau kita melihat menganalisis sisi produksinya, sebelumnya kita harus melihat juga sisi permintaannya. Dan kalau kita lihat sisi permintaannya, data ataupun survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks kepercayaan konsumen, consumer confidence di bulan Januari itu masih menurun ataupun melambat ya dibandingkan dengan bulan Desember yang lalu. Dan ini masih mengindikasikan bahwa consumer spending di awal tahun ini masih cenderung masih lemah. Dan ini juga mungkin dipengaruhi juga oleh kebijakan dari pembatasan PPKM yang diberlakukan pemerintah pusat dari bulan Januari hingga awal Februari dan diperpanjang lagi ya saat ini di dalam skala mikro, sehingga itu pun juga terindikasi dari perkiraan ataupun ekspektasi dari penjualan eceran di bulan Januari yang juga dilaporkan oleh Bank Indonesia ini juga cenderung melambat. Sehingga kalau kita lihat dalam hal sisi produksi termasuk juga sektor manufaktur, kami melihat bahwa kondisi sisi produksi ini juga belum sepenuhnya membaik ya, meskipun survei dari PMI Manufacturing menunjukkan sudah masuk dalam fase ekspansif ya, karena kemungkinan kapasitas produksi yang saat ini ada di sektor manufaktur pun juga belum balik ke normalnya ya, ke level 100%, let's say gitu ya. Mungkin ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal kedua ataupun kuartal ketiga tahun lalu, tapi kondisinya sendiri ini belum full capacity ya dari sektor manufaktur sendiri, sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang harus menjadi concern dari pemerintah pusat ya, karena manufaktur seperti kita ketahui bersama masih merupakan driver utama dari ekonomi kita, sekitar 20% penyumbang ekonomi kita, sehingga kalau sektor manufaktur ini masih cenderung lemah, tentunya kegiatan aktivitas ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek ini khususnya di kuartal 1 ini pun juga diperkirakan masih akan terbatas seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.